Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Hamdani bersama Indra Lukmana dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen di Universitas Raden Rahmat Malang, akan menjelaskan analisis perlindungan konsumen. Kasus yang kami angkat adalah panic buying minyak goreng. Panic buying adalah pembelian secara berlebihan atau penimbunan suatu barang karena didasari rasa panik dan takut yang berlebih. Panic buying minyak goreng tengah menjadi polemik di tengah-tengah kehidupan masyarakat saat ini, usai ditetapkannya harga eceran tertinggi oleh pemerintah pada awal Februari 2002 lalu. Minyak goreng menjadi langka di pasaran. Salah satu faktor tingginya harga minyak goreng disebut-sebut lantaran lonjakan harga crude palm oil atau CPO dunia. Banyak spekulasi yang muncul saat pasokan minyak goreng mendadak hilang setelah harga eceran tertinggi didapat. Hilangnya pasokan minyak goreng secara tiba-tiba ini menimbulkan kelangkaan di pasaran. Adanya kelangkaan ini pun menimbulkan kericuhan di tengah masyarakat. Masyarakat tiba-tiba berbondong-bondong berebut minyak goreng hingga panic buying minyak goreng pun terjadi. Sebagai informasi, panic buying adalah pembelian secara berlebihan atau penimbunan suatu barang karena didasari rasa panik dan takut yang berlebih. Tindakan pembeli produk tertentu dalam jumlah besar ini terjadi karena ketakutan akan kekurangan atau kenaikan harga pada barang tersebut. Panic buying biasa terjadi untuk mengantisipasi suatu bencana atau setelah terjadinya suatu bencana. Hilangnya minyak goreng di pasaran diduga dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oknum-oknum tersebut mempermainkan stok dan harga minyak goreng hingga masyarakat kesulitan mendapatkannya di pasar. Pemerintah telah memberlakukan kebijakan Domestic Market Obligation atau DMO dan Domestic Price Obligation atau DPO serta harga eceran tertinggi minyak goreng berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2002. Kebijakan tersebut diberlakukan agar dapat mencukupi kebutuhan pasokan bahan baku serta untuk mencapai harga keekonomian minyak goreng sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, kebijakan tersebut ditetapkan agar terciptanya keseimbangan suplai dan demand komoditas minyak goreng yang disayangkan masih menimbulkan fenomena panic buying minyak goreng di tengah masyarakat. Fenomena panic buying minyak goreng menyebabkan minyak goreng mengalami kelangkaan. Selain itu, harga minyak goreng menjadi melambung tinggi karena permintaan akan minyak goreng tidak sebanding dengan jumlah minyak goreng yang ada di pasar. Hal ini jelas merugikan konsumen lainnya yang tidak mendapatkan minyak goreng sesuai dengan nilai takar yang telah ditetapkan pemerintah atau dengan harga yang seharusnya. Kerugian konsumen ini diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pada pasal 4 huruf B tentang perlindungan konsumen. Dalam pasal 4 huruf D Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga dijelaskan bahwa setiap konsumen berhak untuk memilih serta mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Konsumen juga berhak untuk didengarkan pendapat serta keluhannya mengenai barang atau jasa yang digunakan oleh konsumen. Dalam memastikan hak konsumen terpenuhinya dengan baik, pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur kewajiban pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen yang dilaksanakan oleh Menteri Perdagangan atau Menteri Teknis terkait.
konsumen memiliki hak-hak sebagai konsumen dalam transaksi suatu barang atau jasa. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur mengenai hak serta kewajiban yang dimiliki oleh seorang konsumen berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hak-hak tersebut diantaranya 1. Hak konsumen mengenai kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam memakai dan menggunakan barang serta jasa. Yang kedua, hak konsumen dalam memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang atau jasa serta mendapatkan barang dengan barang yang seharusnya dan kondisi akan barang tersebut dan jaminan yang dijanjikan oleh pelaku usaha. Yang ketiga, hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa tersebut. 4. Hak konsumen untuk didengar pendapat atau kritik yang membangun serta keluhannya mengenai barang dan atau jasa yang digunakan. 5. Hak konsumen untuk mendapatkan advokasi, perlindungan hukum, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. 6. Hak konsumen untuk mendapatkan pembinaan mengenai konsumen dan juga pendidikan. 7. Hak konsumen dalam hal untuk memperlakukan dan dilayani secara baik, benar, serta jujur oleh pelaku usaha serta tidak didiskriminatif. 8. Hak konsumen dalam hal untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau pengganti lainnya apabila barang dan juga jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana semestinya. 9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan, peraturan, perundang-undangan lainnya. Masyarakat yang merasa dirugikan akibat adanya panik buying minyak goreng juga dapat melaporkan kepada lembaga-lembaga terkait seperti Asosiasi Perdagangan, Produsen, maupun Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Mungkin cukup itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih.